Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, kelas 11 IPS 4. Kita bertemu kembali di pelajaran geografi. Pada minggu ini kita akan belajar tentang permasalahan yang muncul sebagai dampak dari adanya dinamika kependudukan. Saya coba absen dulu ya yang sudah hadir, nanti biar yang lainnya sambil menyusul bergabung di Meet sesuai dengan link yang sudah saya bagikan di WA Group. Ada Ahmad Hoirudin, Anissa Salma, Afarudin, Dewi Intan, Eviana Putri, Vivi Sufaira, Gunang, Hafiz, Mila, Nadia, Nirwasita, Putri, Surya Maulana, Zulkifli. Ya, ini kesepakatan yang sudah kita sepakati bersama, ya, bahwa yang pertama wajib mengikuti pelajaran sesuai jadwal. Apabila tidak dapat mengikuti pelajaran harus seizin guru. Ya. Kemudian yang kedua wajib mengisi daftar hadir melalui Google Form atau melalui WA Group. Jika menggunakan Google Meet maka kehadiran akan diisikan melalui chat. Kemudian yang ketiga, jika pelajaran menggunakan media tatap maya baik Zoom maupun Google Meet, siswa harus menghidupkan video dan memberitahukan kepada guru apabila mengalami kendala. Yang keempat, siswa berbicara sopan kepada guru dan teman. Yang kelima, setiap siswa harus disiplin dan tepat waktu dalam mengumpulkan tugas. Apabila ada yang ingin ditanyakan terkait materi maupun penugasan, bisa ditanyakan lewat WA Group atau bukan Japri. Ora ketemu tetap sinau. Nah, ini kesepakatan kita, jadi silahkan ikuti kesepakatan karena ini menjadi persetujuan kita menjadi kesepakatan antara saya dan kalian. Oke. Lanjut. Ya. Kita ke permasalahan yang muncul akibat dinamika kependudukan. Ini secara umum ada 5 ya, yang kaitannya dengan pendidikan, kemudian kaitannya dengan kesehatan, kaitannya dengan persebaran penduduk, kemudian dengan ledakan penduduk, kemudian satu lagi adalah dengan kemiskinan. Dan kalian sudah menuliskan, tadi saya sudah lihat ada di WA Group, sudah ada tulisan-tulisan kalian ngelis yang mana, saya cek ulang ya. Ada masalah pendidikan, ini ada Vivi, Ahmad Hoirudin, Anissa Salma, Noval, Anufadea, dan Evana. Kemudian masalah kesehatan ada Sevi, Nur Hamid, Ruli, Putri, Dewi Intan, dan Nadia. Kemudian kemiskinan ini yang melakukan peminatan ini ada Amanda, Hafiz, dan Davin. Kemudian masalah persebaran penduduk ada Nirwasita, Mila, Baihaki, Ani, Liana, dan Fadila. Kemudian masalah ledakan penduduk ada Gunang, Afa, Zulkifli, dan Maududi. Wah, ini para cowok semua ini yang diledakan penduduk. Nggak masalah, langsung saja kita akan berdiskusi. Kalian akan berdiskusi sesuai dengan kelompok yang sudah kita sepakati menurut peminatan belajar kalian. Silahkan kalian bergabung sesuai dengan kelompoknya. Dan artikel untuk tiap-tiap peminatan ya sudah saya bagikan di WA Group. Silahkan bisa dicek kembali, ambil artikel kalian masing-masing. Nah, kalian akan berdiskusi melalui moda yang kalian suka. Jadi kalian nanti bisa satu kelompok itu pakai VC
ya, VC WA, video call WA, mau pakai Google Meet boleh, mau pakai Zoom boleh. Nah, nanti proses diskusinya itu didokumentasikan 4 atau 5 slide ya. 4 atau 5 foto ya, di capture, di screenshot, kemudian hasilnya juga dokumentasikan. Jadi nanti semua proses diskusi dan hasil diskusi didokumentasikan. Silahkan sekarang jam 12.49 nanti kita akan bergabung lagi di room ini, di Meet ini jam 12 lebih 15 menit. Kok 12 lebih 15 menit? 13 lebih 15 menit. Jadi kalian punya waktu 25 menit untuk berdiskusi ya bersama kelompok kalian dengan moda yang kalian pilih sendiri-sendiri. Saya nggak harus mewajibkan pakai Meet, nggak harus pakai VC, WA, nggak. Silahkan kalian boleh pilih, yang penting kalian bisa mendokumentasikan dengan baik. Seperti itu. Nanti saya diundang ya di salah satu kelompok bisa. Bu, kita sudah siap pakai visi WA. Nah, seperti itu. Saya cuma ngecek aja 1 menit, 2 menit seperti itu di tiap-tiap kelompok. Seperti itu, ada yang mau ditanyakan sebelum kita berdiskusi? Silahkan. Kelas 11 IPS 4. Ada yang mau tanya? Tidak, Bu, makasih. Sudah ya, jadi nanti silakan hasilnya ditulis di kertas atau di buku salah satu anggota kelompok. Kemudian setelah 25 menit kalian masuk lagi ke room ini, ke Google Meet ini, kita akan presentasi. Tiap-tiap kelompok siapkan 1 anggota kelompok yang akan mempresentasikan, yang akan membacakan hasil diskusinya tentang permasalahan yang muncul akibat dinamika kependudukan. Seperti itu, paham ya? Paham ya? Paham. Oke ya, paham. Silakan kalian bergabung ke room masing-masing, ke moda diskusi kalian masing-masing, bisa meninggalkan room ini. Kemudian jam 13 lebih 15 kalian bisa bergabung kembali. Silakan saya di VC ya, nanti misalnya saya sudah dengan kelompok 1, saya keluar. Nanti saya di WA group, saya silahkan di VC di kelompok 3 misalnya seperti itu. Gitu ya. Kelompoknya ada A, B, C, D, E. Siap? Siap. Siap. Nah, silahkan mulai berdiskusi. Silahkan. Yuk, tulis. Persebaran penduduk adalah bentuk penyebaran penduduk di suatu wilayah atau negara. Ya, pakai chat WA ya? Chat, ya, di grup, Bu, ya. Ya, enggak apa-apa. Jadi memang untuk proses diskusi saya nggak bisa mewajibkan harus pakai Meet dan yang lainnya. Jadi biar kalian nyaman aja, enggak masalah. Mau pakai mode apapun. Yang mau presentasi, ini kelompoknya Gunang, siapa? Menurut yang kita diskusikan dari hasil diskusi ledakan penduduk adalah pertumbuhan penduduk yang melonjak cepat dalam waktu yang relatif pendek. Lanjut, kelompoknya Liana Sari, ini kelompok kesehatan ya. Silahkan. Hasil diskusi dari kelompok 4 adalah tentang persebaran penduduk. Persebaran penduduk adalah bentuk penyebaran penduduk di suatu wilayah atau negara. Sedangkan kepadatan penduduk adalah suatu ukuran yang menunjukkan berupa banyak jiwa atau penduduk yang tinggal dalam 1 kilometer persegi wilayah. Oke. Jadi kelompoknya ya oke, Nirwasita itu tentang persebaran penduduk ya, Nirwasita tadi ya. Iya, Bu. Silahkan yang mau tanya dari kelompoknya Gunang. Ya, ada yang mau ditanyakan? Kula buat tentang Ya, silahkan Gunang. Nggih, kula tentang Ya, silahkan. Dampak negatif dari persebaran penduduk yang dialami di kota besar. Oke. Apa toh dampak negatif dari persebaran penduduk yang menumpuk gitu ya?
persebaran penduduk yang menumpuk Nggih, Bu. berarti di kota itu padat penduduknya, itu dampak negatifnya apa? Ya, seperti itu. Nirwasita dan kawan-kawan mau disimpan dulu pertanyaannya atau mau langsung dijawab, silahkan. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kesehatan. Ya, silahkan. Hari ini, anak Indonesia masih menghadapi permasalahan gizi yang berdampak serius. Salah satu masalah gizi yang menjadi perhatian utama saat ini adalah masih tingginya anak balita pendek atau bisa disebut dengan stunting. 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 Iya, bahasanya stunting, itu bahasa Inggris. Stunting adalah Bahasa masalah Inggris nih, Bu. kurang gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama, sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak, yakni tinggi badan anak lebih rendah atau pendek. Bisa disebut kerdil dari standar usianya. Oke. Sudah, Bu? Sudah? Ada yang mau ditanyakan tentang dampak dari dinamika kependudukan dari sisi kesehatan? Kalau tadi kelompoknya Ruli itu dari artikel itu mengangkat tentang fenomena stunting. Stunting itu seorang anak yang tumbuh jadi dia perkembangannya itu mengalami gangguan atau bisa dikatakan di sini adalah kalau orang Jawa bilang konteten. Jadi tumbuh cebol gitu ya, kerdil. Seperti itu karena kurang gizi. Nah, ini dampak dari pertambahan dari dinamika kependudukan dari sektor kesehatan. Seperti itu. Masih 2 ya dari dari pendidikan dan kemiskinan. Kelompoknya siapa ini? Kelompoknya siapa ini yang 2? Nggak ada anaknya? Nggak gabung grup? Saya pendidikan. Nah, yo Vivi. Kelompok. Ya, silahkan Vi. Diskusinya kita itu dalam hal pendidikan di Indonesia, pemerintah harus ada andil campur tangan untuk masalah pendidikan di bidang pendidikan ini, karena di bidang pendidikan sendiri, seperti artikel yang dikirim Bu Ika itu tadi yang nomor 1 ada mahalnya biaya pendidikan. Di mahalnya biaya pendidikan sendiri, itu kan yang mahalnya biaya pendidikan itu lebih keutamanya yang untuk orang-orang yang berada di garis kemiskinan gitu. Jadi harus ada pemerintah tuh membantu, entah itu lewat beasiswa atau ditiadakannya uang bulanan atau SPP atau gitu, Bu. Ya. Oke. Good. Ya. Ada lagi Vi? Ada lagi Vi yang mau disampaikan? Ya, sudah Bu. Sekian, terima kasih. Oh ya, satu tadi yang belum dijawab, Nirwasita, pertanyaannya Gunang. Apa sih dampak negatif dari sebuah wilayah perkotaan yang di situ penduduknya itu padat? Nah, silahkan dijawab. Nirwasita. Saya Bu yang akan menjawab. Oke, Mila. Yo Mil. Semangat banget Om Mil. Apa dampak negatif dari persebaran penduduk yang tidak merata di daerah yang padat penduduknya? Jawabannya yaitu kelebihan jumlah tenaga kerja sehingga jumlah pengangguran yang meningkat. Kualitas penduduk semakin menurun karena fasilitas kehidupan tidak mampu memenuhi kebutuhan penduduk yang begitu banyak. Sudah Bu. Oke, jadi benar penduduk yang padat di sebuah wilayah itu akan membawa dampak yang luar biasa dari mulai pendidikan yang tidak bisa terserap dengan baik, kemudian akses kesehatan, kemudian juga tingkat kriminalitas. Kita ambil contoh misalnya Jakarta, itu kan pengangguran, ya kan, slum area atau banyak daerah kumuh. Ya, ini contoh daerah yang mengalami kepadatan penduduk yang tinggi. Ini dampak negatifnya seperti itu, Gunang. Bisa dipahami ya, Gunang? Nggih, Bu. Iya, jadi ada beberapa hal yang menjadi dampak dari adanya dinamika penduduk
atau permasalahan yang muncul dari dinamika penduduk. Tadi ada kemiskinan, ada pendidikan, ada kesehatan, ada ledakan penduduk, ada persebaran penduduk, ada pengangguran. Ya, ini menjadi dampak dari permasalahan yang muncul dari adanya dinamika penduduk. Jadi kalau kita lihat kesejahteraan penduduk itu kaitannya dengan pendapatan. Orang yang pendapatannya rendah, dia identik dengan miskin. Orang miskin itu akan mengakses pendidikan sulit. Karena apa? Buat makan aja susah ya, dia memenuhi kebutuhan makan sehari-hari aja. Boro-boro mikir sekolah, nggak usah dipikir sekolah. Nah, sama juga dengan kesehatan. Alah ngapain orang cuma sakit sedikit kok nggak usah diperiksakan. Nah, pasti pendapatan rendah, kemiskinan ya, atau kemiskinan itu pasti pendapatannya rendah. Kalau pendapatannya rendah berarti tingkat pendidikannya rendah. Kalau tingkat pendidikannya rendah, identiknya adalah tingkat kesehatannya juga rendah. Jadi 4 hal ini itu seperti lingkaran setan. Satu rendah, yang lainnya akan kena dampak seperti itu. Nah, kemudian juga pengangguran. Pengangguran ini juga menjadi dampak dari adanya dinamika kependudukan. Itu contoh-contoh dari permasalahan yang muncul dari adanya dinamika penduduk. Sekarang silahkan saya mau share, silahkan dibaca 2-3 menit selesai ya. Kemudian kalian akan merefleksikan bacaan tadi. Cerita anak putus sekolah di kota metro karena keterbatasan biaya. Kalian untuk membaca ini nggak butuh waktu lama, silahkan dibaca isinya apa. Sudah selesai membaca? Oke, kalau sudah selesai silahkan kalian bisa menuliskan ya bagaimana perasaan kalian setelah membaca artikel tentang Rizky Amalia tadi, seorang anak ya, remaja berusia 16 tahun yang harus berhenti sekolah karena tidak mempunyai biaya. Dia hidup dengan neneknya ya yang berada di garis kemiskinan, sehingga dengan sangat terpaksa Rizky harus berhenti sekolahnya dan dia di rumah seperti itu. Apa perasaan kalian? Kemudian jika Rizky Amalia itu kamu, bagaimana rasanya? Kemudian jika Rizky Amalia itu kamu, apa yang akan kamu lakukan? Kemudian jika Rizky Amalia itu adalah teman, sahabat, saudara, atau tetangga dekatmu, maka apa yang bisa kamu lakukan untuk Rizky Amalia? Dan terakhir, apa sih harapanmu sebagai seorang remaja yang sampai sekarang masih dapat menempuh pendidikan di sekolah? Jika saya menjadi teman Rizky Amalia, saya akan membantu Rizky sebisa saya. Misal kayak mencari apa Bu? Jalur-jalur beasiswa. Sudah, Li? Ya Bu, sudah. Sudah. Vivi sekarang ya. Ayo Vi, ditambahkan. Yang perasaan tuh Bu setelah membaca artikel itu Bu, merasa kasihan dan juga bersyukur. Kasihan karena masih ada orang yang tidak bisa bersekolah gitu tuh Bu. Bersyukur karena ya bisa merasakan sekolah, bisa ya maksudnya tidak bekerja gitu loh Bu, kita bisa merasakan duduk di bangku sekolah, belajar, nggak harus bantuin, nggak harus ikut mikir keuangannya gini-gini, nggak harus sampai ikut kerja gitu loh Bu. Udah itu aja. Oke ya. Itu pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa ya, sebagai tindak lanjut dari pembelajaran kita, kalian punya tugas ya untuk mengkampanyekan gerakan peduli kependudukan. Karena kebetulan juga sekolah kita adalah sekolah siaga kependudukan, maka tugas kali ini adalah Student Demography Campaign atau kampanye demografi pelajar. Jadi kaitannya dengan permasalahan-permasalahan kependudukan yang muncul akibat dinamika penduduk, maka kalian akan mengkampanyekan gerakan sadar kependudukan.
Ya, misal dalam bentuk poster, kemudian dalam bentuk lagu, misalnya lagi dalam bentuk komik, kamu mau buat komik. Semangat belajar, semangat berprestasi, jangan lupa sikap kalian itu adalah yang utama. Jadi perilaku, akhlakmu itu menunjukkan kepribadian. Itu ya. Itu dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.